Untuk itu kita akan mendengarkan bersama-sama Tausiah Idul Fitri 1442 Hijriah. Untuk itu kepada yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Anda Hajah Soimah Kastolani, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir yang saya hormati, beserta jajarannya. Yang di sini ada Pak Agung, ada Pak Busro, dan ada Pak Dr. Agus. Ibu Dr. Hajah Nurjanah Johantini, MMMSI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, beserta dengan jajarannya. Bapak Ibu anggota Majelis Lembaga dan Biro PP Muhammadiyah, Ortum tingkat pusat, PTIM dan PTIA yang saya hormati. Bapak Ibu PWM PWA seluruh Indonesia, serta keluarga besar Muhammadiyah yang insya Allah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkanlah saya mewakili pimpinan Pusat Aisyah, walaupun sebetulnya di sini banyak pakar yang bisa menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhama fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan atau jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang bersih jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Ibu bapak yang kami hormati, kita menapak pada bulan Syawal. Setelah kita melaksanakan sebulan penuh di bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang tentu saja dengan ikhlas, dan kita mengharapkan ridho Allah, sehingga akhirnya akan menjadikan amal soleh yang insya Allah akan memperberat timbangan amal soleh kita nanti di yaumul hisab. Wajah-wajah yang berseri-seri di bulan Syawal ini semoga menjadi petanda bahwa kita termasuk orang yang menang. Sesungguhnya orang yang menang adalah mereka yang sudah mendapatkan ampunan atau maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah melaksanakan sebulan penuh Ramadan yang didasari dengan keimanan, keikhlasan, dan mengharap ridho Allah. Sebagaimana yang disinyakan, yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzanbi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Insya Allah amal ibadah soleh yang biasa dilakukan oleh para muslimin sekalian, termasuk kita bersama, adalah membentuk karakter kedisiplinan. Dan mudah-mudahan itu adalah akan kita pertahankan sampai di bulan-bulan berikutnya, sampai di bulan Ramadan.
Apalagi ketika kemarin di bulan Ramadan, kita menegakkan qiyamul lail, kita bertadarus, dan kita juga bertadabur Al-Quran. Kita juga bersimpuh, bermunajat, memohon maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja ini akan menjadikan perhiasan jiwa kita menjadi jiwa yang bersih. Bulan Syawal mengakhiri bulan Ramadan bukan berarti kita terhenti mendulang kebajikan, mendulang kebaikan, mendulang juga amal soleh. Justru sebaliknya dari itu, mulai bulan Syawal ini maka kita akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Rasanya saya ingin mengungkapkan ucapan Umar bin Abdul Aziz yang mengatakan bahwa Idul Fitri bukan pemilik yang mempunyai baju baru, tapi Idul Fitri adalah pemilik orang yang takut akan siksa Allah. Idul Fitri bukan pemilik orang yang mempunyai kendaraan mewah, tetapi Idul Fitri adalah milik mereka yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Hakikat Idul Fitri memang kembali kepada fitri, kembali kepada kemenangan. Tentu saja fitri dan kemenangan itu akan kita pertahankan pada bulan-bulan berikutnya. Kemenangan yang bagaimana sebetulnya yang harus kita raih? Saya ingin menyampaikan ada 3 hal. Yang pertama adalah kemenangan spiritual. Kemenangan spiritual adalah kemenangan jiwa. Jiwa yang bersih, bersih dari syirik, bersih dari hasad dan dengki, serta bersih dari kesombongan. Yang semua insya Allah terkikis ketika bulan Ramadan kemarin. Tentu saja kita akan mempertahankan kesucian tersebut. Sebagaimana surat Asy-Syams ayat 9-10 yang tadi mengawali dalam menjadi mukadimah dalam saya menyampaikan hikmah sawalan ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh telah menang dan beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan merugi orang yang mengotori jiwanya. Oleh karena itu orang yang bersih jiwanya, insya Allah akan membentengi diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, membentengi diri dari penyimpangan, dan membentengi diri dari penodaan terhadap aturan-aturan Allah. Sehingga termotivasi kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sifat takwa itu sudah mendarah daging dalam tubuh kita, maka kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan kita akan mengakui atau kita akan mentaati aturan-aturan yang diberikan oleh Allah. Dan insya Allah kita akan menjauhi larangannya pula. Bulan Ramadan juga mengajarkan kepada kita, mendidik jiwa kita supaya kita jujur dan amanah. Ibadah puasa memang ujian kejujuran, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran adalah sebuah kekuatan yang terdapat dalam jiwa, yang pemiliknya apabila mampu mempertahankan kejujuran tersebut, maka dia akan menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan. Sifat jujur dan keadilan adalah tuntutan yang harus diemban oleh seluruh elemen masyarakat, baik dia sebagai pejabat, sebagai pimpinan, sebagai hakim, politikus, pengusaha, wartawan, akademisi, rakyat jelata sekalipun. Ketidakharmonisan itulah yang nanti akan merusak dari kejujuran dan dari amal-amal kita. Oleh karena itu, kalau kita bisa mempertahankan dalam kehidupan bermasyarakat
berbangsa, dan bernegara. Jangan sampai terjadi krisis kejujuran, karena akan menjadi kehancuran. Ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga pun itu karena diawali ketidakjujuran dari rumah tangga tersebut dan penghuni rumah tangga tersebut. Mungkin juga bisa merusak persyarikatan dan amal usahanya apabila pengelolanya tidak mengedepankan kejujuran. Apabila pejabat sudah mampu jujur terhadap rakyatnya, apabila suami sudah mampu jujur terhadap rumah tangganya, apabila diri kita sendiri bisa jujur terhadap diri kita dan masyarakat, apabila pimpinan persyarikatan dan amal usaha bisa jujur terhadap mengelola amal usaha ini, maka insya Allah kedamaiannya akan kita dapatkan. Yang kedua adalah kemenangan emosional. Kemenangan emosional ini juga disebut kecerdasan emosi. Dan kecerdasan emosi tersebut adalah juga pertanda sabar. Sabar bukan satu kelemahan, tapi sabar adalah suatu kekuatan. Tentu saja juga harus kita pertahankan. Dalam sebuah ungkapan, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa satidu bisur'ati, innama satidul ladzi yamliku nafsah indal ghadabi." Orang yang kuat bukan orang yang selalu menang dalam berkelahi atau dalam berdebat, tetapi orang yang menang adalah orang yang mampu mengendalikan diri di waktu marah. Kesabaran merupakan karakter yang utama. Puasa dengan membangun kecerdasan emosional adalah sangat dekat sekali. Bisa ditandai ketika kita puasa pun jangan membuat kegaduhan. Ketika kita puasa jangan rafas. Dan apabila ada orang yang mengajak bertengkar, maka katakanlah, ini so'im, saya sedang berpuasa. Seorang yang sedang berpuasa akan menahan emosinya, sehingga tidak membuat balasan cacian atau dendam, baik itu dalam sikap, ucapan, maupun di dalam kita pergaulan sehari-hari. Puasa juga bisa merekat jalinan persaudaraan. Empati bisa merasakan kekuatan atau keresahan dari saudara kita. Yang biasa kita sebut itu adalah gerakan ta'awun. Oleh karena itu maka dengan adanya zakatul fitri, maka sebetulnya itu diwajibkan bagi semua orang, termasuk orang miskin sekalipun. Kalau mereka bisa memberi, maka dia bisa merasakan nikmat untuk memberi. Yang ketiga adalah kemenangan intelektual. Kemenangan intelektual ini adalah melahirkan sosok muslim yang menang. Sosok muslim yang secara intelektual kemenangan ditandai dengan kecerdasan dalam membaca situasi yang kemudian memberikan keseimbangan bagi diri dan pemikirannya. Sebagai orang muslim, tentu saja kita juga akan mempertahankan kecerdasan intelektual ini. Selama ini banyak orang yang mengukur kecerdasan intelektual adalah karena bisa melampaui nilai-nilai yang ditentukan. Tetapi kecerdasan intelektual di dalam Islam adalah sesuainya antara kualitas dengan kuantitas. Maka Rasulullah SAW juga menyampaikan ajarannya kepada kita semua. Orang yang berakal cerdas adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan kematian tersebut. Dengan demikian, kecerdasan emosional di dalam Islam adalah mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mampu mempertimbangkan mana yang manfaat,
mana yang madorot, dan mengerti pula mana yang hak dan mana yang itu adalah kewajiban. Faham kepada apa dan siapa dia harus berpihak. Kecerdasan inilah sebetulnya yang akan kita persiapkan dan akan kita pertahankan 11 bulan sampai nanti di bulan Ramadan. Untuk itu, dalam mengakhiri dari hikmah sawalan ini, kemenangan besar sejatinya adalah mampunya kita mempertahankan kemenangan-kemenangan tersebut, baik kemenangan spiritual, kemenangan emosional, maupun kemenangan intelektual, adalah kalau kita bisa mempertahankan 11 bulan. Insya Allah dan mudah-mudahan kita diberikan usia panjang, kita diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga bertemu dengan Ramadan tahun depan. Dan insya Allah kita akan memperbaiki dan terus memperbaiki amal-amal soleh kita. Sebagai akhir dari apa yang ingin saya sampaikan, saya mewakili dari pimpinan Pusat Aisyah. Taqabbal Allah minna wa minkum. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.